Oke, selamat pagi ya mahasiswa. Kita ketemu lagi di pelajaran sosiologi untuk yang keempat kalinya kalau nggak salah. 4 kali ya 5 kali lupa saya. Hari ini kita akan memperdalam teori moralnya Adam Smith yang setelah saya share di di YouTube itu. Kita sudah berapa sesi kita bicara Adam nih, sudah 3 kali ya. Nah, dari nilai-nilai moralnya Adam sampai mengapa Adam mempunyai filsafat kebebasan alamiah, itu kan gitu. Lahirnya kapitalisme dari sana. Saya yakin mahasiswa sudah mendengar film itu untuk sekian kalinya. Hari ini saya kepingin dengar argumen mahasiswa yang lantang ya dan dalam, radikal sekeras-kerasnya ya, pakai argumen. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, yang jelas ya teorinya Adam itu sampai hari ini teorinya masih utopia atau utopia masih hayalan. Tidak ada bangsa dan negara yang menganut teori Adam 100%. Itu masih utopia saja sampai hari ini. Itu teori yang dibuat seideal mungkin. Yang negara manapun di seluruh dunia ini belum melakukan teorinya Adam. Masih utopia. Begitu juga teorinya si Karl Marx, masih utopia. Nah, hari ini kita bisa perdebatkan yang utopia itu ya dalam konteks keilmuan. Itu yang bisa saya sampaikan. Hari ini saya serahkan perdebatannya, suaranya ke mahasiswa. Siapa yang mau duluan? Yang pro atau yang kontra? Silahkan. Yang kontra dipimpin oleh Jenderal Okta. Yang pro dipimpin oleh jenderalnya Bayu. Bilang saja Bayu, Jenderal Okta akan melakukan kudeta hari ini, kan gitu berita yang lagi ngetren di televisi. Contoh lah, Okta akan melakukan kudeta kayak si Muldoko itu ya. Nah, kita akan cerita hari ini. Siapa yang mau duluan? Si pro apa yang kontra? Silakan. Kontra aja dah, Pak. Ya, kontra duluan. Silakan Komandan Okta. Silakan Okta, komandannya, komandan yang kontra. Apa yang mau dikontrakan dari moral-moralnya si Adam itu? Poin yang kedua, Pak. Apa itu? Tragedi hidup sebenarnya adalah kemiskinan. Tragedi hidup yang sebenarnya adalah kemiskinan. Di mana kontranya, Okta? Kan di dalam kata-katanya itu kan ada kemiskinan itu ada bukanlah karena bukanlah tanpa sebab, melainkan kemiskinan ada karena orang miskin itu tidak punya aspirasi, kreativitas dan inovasi. Ya. Tapi menurut Okta kurang setuju dengan moralnya Adam Smith di poin kedua itu. Kenapa? Karena kan banyak orang miskin sebenarnya dia itu mempunyai kreativitas dan inovasi. Tapi kenapa di poinnya Adam Smith itu mengatakan orang miskin itu tidak mempunyai kreativitas dan inovasi? Okay. Karena tapi kenyataannya banyak orang miskin yang mempunyai kreativitas dan inovasi. Tapi kenapa mereka tidak bisa mengembangkan diri mereka itu? Karena mereka itu tidak ada media yang gimana? Media yang mensupport mereka. Contohnya medianya itu seperti media internet gitu. Ya, internet kayak gitu. Ya. Terus. Terus kan selain media juga dalam lingkup keuangannya mereka itu tidak mencukupi mereka untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnya mereka tersebut. Oleh karena itu mereka harus menyimpan atau mengkubur mimpi-mimpi mereka kayak gitu loh, Pak. Ya, orang mimpi kan harus dikubur tuh mimpinya ya. Itu bagus itu kata Okta ya. Ya, siapa yang mau pro dengan katanya si Adam itu bahwa
tragedi di dunia ini kan kemiskinan, karena orang miskin tidak punya aspirasi, tidak punya kreativitas, ya tidak punya inovasi. Jadi orang miskin tetap terkungkung di dalam lingkungannya sendiri ya. Saya contoh ya. Contohnya kalau Anda pernah ke Tenganan ya. Bukan ke Tenganan, ke apa? Yang di Bangli itu mana namanya? Yang Tengkorak itu mana? Trunyan, pernah ke Trunyan? Trunyan kan dicap orang, Trunyan anggaplah ada lingkungan orang miskin, karena orang miskin itu nikahnya di lingkungan itu sendiri. Ya dia tidak mau keluar. Ya, kemiskinan juga bisa diakibatkan oleh lingkungan itu sendiri. Dikungkung itu ada di dalam teorinya. Nah, tapi saya tidak mau keluar, kita tetap aja dalam koridornya teorinya si Adam. Tadi bilang Okta kan bagus tuh, dia tidak setuju bahwa kemiskinan, orang miskin itu tidak mempunyai aspirasi. Orang miskin juga punya kreativitas, orang miskin juga punya inovasi. Cuma orang miskin tidak mampu keluar dari lingkungan itu sendiri ya. Itu kata Okta yang kontra. Terus yang pro. Ya, silakan Okta. Contoh kecilnya aja tentang kita bergaul ya. Banyak orang itu yang bergaul, kalau circle-nya orang kaya, mereka itu bergaulnya di circle mereka tersebut. Mereka itu nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak mau mencoba hal baru. Contohnya kita bergaul dengan orang yang lebih di bawah dari kita kayak gitu, biar kita tahu hikmah apa yang bisa kita ambil dari pergaulan kita yang di bawah kita, seperti itu Pak. Oh ya, Okta sudah memberikan contoh lagi ya. Silakan yang pro di bawah Komandan Bayu, silakan Bayu. Bagi saya kan benar ya Pak ya, karena orang miskin itu tadi dibilang nggak ada kreativitas, nggak ada gini, ya karena mereka nggak mau mencoba dirinya dia. Jadi kalau kita nggak mau mencoba diri kita, gimana kita bisa maju ke depan? Jadi kita jangan pernah ngikutin lingkungan kita, jangan pernah ngikutin kebiasaan dari leluhur kita. Jadi kita harus berubah biar kita itu nggak seterusnya miskin gitu Pak. Berubah sikap, sifat, terus perilaku, semua harus dirubah. Jangan dikubur itu keinginan sama kreativitas diri kita. Bagaimana caranya ngubah Bayu? Saya kasih satu penelitian orang Unut ya. Ada dosen Unut, itu bagus penelitiannya. Dia dulu pernah penelitian di Trunyan kalau nggak salah. Dia bilang begini, karena lingkungan kita menjebak kemiskinan itu sendiri, kita kan harus keluar. Nah, keluar dengan cara apa? Satu saran dalam penelitian itu, nikahlah sama orang bule, dia bilang begitu. Cepat dah anak kaya, mau cara pelet, mau cara apa, silahkanlah. Dia tidak inginkan caranya itu. Dalam sosiologi kan nggak masalah kita bicara seperti itu. Itu hasil penelitian orang Unut. Untuk keluar dari jebakan kemiskinan, dia harus nikah sama orang bule. Karena orang bule kan suka kulit hitam tuh. Hitam tuh bagi orang bule itu mahal loh. Malah putih itu malah harga yang murah kan. Mungkin karena dia bosan dengan kulit putih ya, dia cari kulit hitam. Dia bilang begitu. Nikahlah sama orang bule. Artinya begini pesan yang disampaikan. Keluarlah dari lingkungan itu sendiri. Anda akan keluar dari jebakan kemiskinan. Mungkin itu yang dimaksud oleh Adam juga. Mungkin bisa dibantah sama kubunya si Okta. Ya silakan anak buahnya Okta, silakan Firman. Bisa Firman? Kontranya Firman. Atau siapa? Yuli yang kontra? Ya, karena Yuli. kalau mereka tetap diam di lingkungan itu kan mereka nggak berubah Pak. Kapan dong majunya gitu loh. Iya. Dan juga nggak harus nikah sama bule. Kalau emang ada niat kita bisa kayak jadi pelopor di lingkungan itu buat merubah stigma mereka, mindset mereka biar mereka jauh lebih baik lagi. Iya. Nggak harus itu. Kok kita harus keluar agar lebih beda gitu. Ya, itu contoh saja sama orang bule itu. Artinya dia harus keluar dari lingkungan itu sendiri. Ya, sama kayak dulang yang kemarin itu kan. Kenapa dulang yang suci itu dibawa ke hotel? Itu kan dimensinya sudah berbeda itu kan. Ya bisa ditarik juga sepanjang-panjangnya ke arah ranah sana juga kan. Dulang-dulangan Pak. Ya, dulang-dulangan. Teorinya kan ada. Ya, ada lagi yang kontra atau yang pro, silakan diperdebatkan itu. Moral yang nomor 2 dari Adam Smith itu. Ayo, siapa yang kontra? Si Firman, Yuli, siapa lagi tadi grupnya lupa saya. Panji. Silakan. Atau yang pro, silakan.
Gede Parmayasa, silakan Gede. Gede Pro ya? Ya, Dek, Bro. Bro Parmayasa, silakan. Atau siapa nih? Ini nih. Ya ngomong aja, saya nggak lihat loh. Pak, kontra. Ya silakan, Devi. Siapa nih? Okta. Oh ya, silakan Okta. Eh, Okta mau bertanya sih. Buat bertanya dulu Pak ya. Ya. Kenapa ada sih contoh yang lebih logis yang bisa mudah dipahami dan mudah dicerna. Kenapa Okta bisa mengatakan seperti itu? Karena kan kalau kita contohnya kita menikah dengan bule itu kan banyak hal yang harus kita lakukan. Contoh pertamanya aja kita harus mengurus tentang kewarganegaraan. Selain mengurus kewarganegaraan itu kan kita juga kendala akan bahasa. Emang kita bisa mempelajari bahasa, tapi kalau medianya nggak ada kan kita nggak bisa mempelajari bahasa tersebut, Pak. Seperti itu. Ya itu kan hanya contoh saja, intinya bahwa harus keluar dari lingkungan kemiskinan itu. Kan gitu intinya. Ya saya buatkan dia contoh yang vulgar, nikah sama bule. Siapa tahu Okta juga kan nikah sama bule aja biar kaya. Udah kaya, racuni aja bule. Itu kan gitu, dapat dah hartanya. Kan begitu. Kan itu yang dipamerkan di sinetron-sinetron kan. Kan itu kan contoh vulgarnya. Intinya adalah keluar dari lingkungan kemiskinan itu sendiri. Mungkin itu ya Okta ya, pesannya ya. Pak, Okta minta contohnya yang lebih logis, yang bisa diterima dan dicerna dan bisa dihubungkanlah dengan materinya Adam Smith itu, Pak. Ya contohnya gini Kak, tadi Okta bilang bahwa orang miskin anggap di mana di suatu desa A yang miskin kayak gitu, dia punya kreativitas, tapi karena lingkungannya yang tidak memungkinkan dia di sana untuk berkiprah, dia akhirnya keluar dari desa itu. Mungkin dia merantau. Kan banyak ada yang sukses kan? Orang-orang merantau keluar dari desanya itu sendiri. Kira-kira gitu contoh fakta yang ada ya, dulu di Bali kan ada program transmigrasi dulu tahun 90-an ke bawah. Jadi orang-orang Bali yang tidak punya tanah di Bali itu disuruh transmigrasi oleh pemerintah, diberikan tanah, dianggaplah di Sulawesi, di Kalimantan dan yang lainnya. Sekarang dia mampu hidup mandiri, dia keluar dari jebakan itu sendiri. Itu contoh logisnya Okta yang diterapkan oleh pemerintah. Ya, program transmigrasi itu. Mungkin itu jawabannya Okta. Saya sebenarnya kepingin lebih gali dari mahasiswa sebenarnya. Ya Okta ya. Sama gini juga Pak, kalau kita sama emang benar-benar nggak bisa keluar di zonanya itu, di lingkungannya itu, kita bisa cari teman. Kita pada saat sekolah atau apa, kita cari teman, kita kerjasama sama teman yang di luar lingkungan kita. Gitu. Nah. Jadi kita kerjasama apa yang kita punya di desa kita, apa yang bisa kita kerjakan, kreativitas apa yang kita bisa. Jadi kita bisa sharing ke orang yang di luar lingkungan kita. Ya. Terus kita bisa kerjasama jadinya Pak. Jadi kan bisa feedbacknya buat lingkungan kita juga bagus gitu loh. Dan bagi kita juga bisa naik ekonominya. Nggak harus keluar dari lingkungan juga bisa. Ya keluar dari lingkungan kan banyak artinya, Bayu ya. Keluar dari lingkungan itu bukan harus keluar negeri gitu, tidak ya. Keluar dari kungkungan itu sendiri kan begitu ya. Mungkin Bayu juga mungkin merasa terjepit mungkin di keluarga, ya keluar dari lingkungan itu mungkin lebih merdeka kan begitu kata Adam kan, untuk memerdekakan diri kan begitu nilai moralnya Adam. Oke, ada yang lain nggak? Devi, Ani, siapa? Ya siapa ini? Ya Ami, silakan Ami. Saya kan mau ada contoh yang Pak berikan tuh tentang nikah sama bule. Nah kalau contoh yang mau saya tambahin itu gini Pak, menurut buku yang saya baca itu ada namanya buku The Cash Flow Quadrant, karangan dari Robert Kiyosaki. Kiyosaki. Salah satu hal yang memang bisa membuat orang itu keluar dari zona kemiskinan itu dengan cara mereka itu ikut bisnis multi-level marketing, Pak. Ya. Karena modal yang mereka pakai itu
Dan bisa juga tanpa modal bahkan. Modal nekat lah kita Kak. Ya benar, tapi jangan modal nekat ya sama modal dengkul aja ya. Ya itu kan teori-teori yang terbaru. Kita kan pakai teori tahun 1776 ini. Ya benar itu katanya si Ami ya. Kalau pakai Robert Kiyosaki kan berpindah dari kuadran kiri berpindah ke kuadran kanan kan begitu kan? Kan gitu ya untuk melampaui apa sekat-sekat belenggu-belenggu inovasi itu kira-kira gitu ya. Ada lagi selain contohnya si Ami pakai Robert Kiyosaki? Ada? Ami yang pro apa yang kontra? Lupa saya. Pro Pak. Oh pro ya. Coba saya mau dengar suara kontra lagi nih. Selain Okta. Ayo Pak bro. Okta ngomong benar ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di sini. Nggak ada pembenaran. Yang ada argumen ya. Besok kita damai di Taman Kota, minum es jus, bayar masing-masing. Masih Okta ngomong. Ya, kalau Okta nggak ngomong kan kiamat dunia kan. Ayo, ada yang lain? Yang kontra? Mat saya dengar suaranya kamu, Okta. Yuli dulu Yuli. Yul, yang kontra Yul. Ya, Pak. Ya Okta ngantri dulu ya Okta ya. Saya pada bagian kontra, pada bagian pemerintahan tidak ikut campur di dalam urusan berekonomi. Padahal peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi pemerataan dan stabilitas ekonomi. Peranan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Karena pada umumnya sektor pasar atau sektor swasta tidak mampu mengatasi eksternalitas yang merugikan seperti pencemaran lingkungan yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar. Ya, apanya yang dikontrakan Oktia? Pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian, padahal kan pemerintah itu sangat penting dalam mekanisme pasar seperti itu Pak. Kenapa Oktia tidak setuju? Jadi pemerintah jangan ikut campur dalam urusan ekonomi. Apa argumennya Oktia? Karena pada umumnya sektor pasar tidak mampu mengatasi eksternalisasi yang merugikan seperti pencemaran lingkungan ataupun persaingan antar lembaga ekonomi Pak. Ya, saya sedikit tukik ya. Begini maksudnya Adam itu. Adam kan membuat asumsi di dalam teorinya. Asumsinya adalah semua pasar itu bergerak sesuai dengan mekanisme pasar. Ya, jadi campur tangan pemerintah di sana sangat kecil. Ya, tugas pemerintah hanya ada 3. Kan begitu. 1, menjaga keamanan dan pertahanan. 2, memproduksi keadilan. Kalau rakyat kecil itu mendapatkan ketidakadilan. Yang ketiga, apalagi fungsi yang ketiga? Masih ingat teorinya Adam? Yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana publik. Yang begitu asumsinya apabila mekanisme pasar bekerja secara sempurna. Tetapi faktanya pasar sempurna kan tidak pernah ada. Kan dalam utopianya si Adam aja, karena ketidaksempurnaan itulah pemerintah ikut campur tangan di dalam perekonomian. Kan seperti itu. Contoh vulgar saya kasih itu. BUMN di Indonesia itu kan sapi perahan pemerintah itu. Faktanya kan begitu di berita-berita yang ada kan. Ya, contohnya seperti itu, kita vulgarnya. Mengapa? Karena pasar tidak sempurna. Tetapi dalam asumsinya itu, teorinya Adam membuat pasar itu sempurna. Kira-kira begitu ya. Kita beralih dari moralnya Adam kemiskinan menjadi peran pemerintah. Contoh, tugas negara lah seharusnya merangkul orang-orang miskin. Kan gitu yang tertoreh dalam undang-undang kita kan. Fakir miskin, secara sosiologi fakir miskin, undang-undang pasal berapa, Dok? Pasal 33 apa pasal karet, saya lupa itu. Ya, pasal 33 ya. Fakir miskin, orang-orang terlantar dijamin oleh negara. Kan begitu kan undang-undangnya. Mengapa? Karena pasar tidak sempurna. Mungkin begitu ya maksudnya si Oktia. Oktia tidak setuju bahwa
pemerintah itu hanya sebatas itu mungkin tugasnya, tapi diperlebar mungkin begitu. Kontranya begitu Oktia ya. Oktia lebih melihat empiris, dia lebih melihat fakta yang ada sekarang. Dan teori itu dibuat seideal mungkin. Mungkin ada yang pro nggak? Tadi kan kontra itu. Ada yang pro? Nggak gini Pak, nggak ngangkep, nggak ngeh gitu. Nah, gini pelan-pelan. Tadi Oktia kan mau dia membantah itu bahwa peran pemerintah jangan hanya dibatasi 3 saja oleh si Adam, kan begitu. Peran yang pertama menjaga keamanan dan pertahanan suatu negara, kan begitu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah untuk memproduksi keadilan. Yang ketiga menyiapkan sarana publik, tapi dengan asumsi pasar bekerja sempurna. Kan begitu teorinya Adam. Terus Oktia kan tidak sepakat. Oktia lebih melihat kepada empirisnya fakta yang ada. Karena pasar itu penuh dengan ketidaksempurnaan, makanya perlu campur tangan pemerintah. Tapi faktanya kadang-kadang ya campur tangan itu kebablasan. Saya kasih aja contoh yang relevan. Contoh kita tarik aja di Indonesia. Di berita-berita disinyalir bahwa BUMN, badan usaha milik negara, itu menjadi sapi perahan kepentingan, bukan untuk kepentingan publik. Kita lihat saja fakta-fakta yang ada di lapangan. Idealnya seperti itu, tetapi faktanya kan berbeda. Kira-kira begitu maksudnya Bayu, si Oktia yang tadi itu. Ya, si Oktia kepingin peran pemerintah tuh diperlebar lagi, bukan hanya 3 itu saja, kira-kira begitu. Ya. Ya Bayu ya, teman-teman yang pro ya. Ada yang mau dibantah nggak pendapatnya si Oktia tadi? Kak, sekarang tergantung masyarakatnya Pak. Kalau masyarakatnya semua kompak mengikuti, maksudnya kayak mengikuti ajaran dari Adam Smith, pasti kayaknya bisa sih Pak, semua tanpa pemerintah. Jadi pemerintah itu hanya mengontrol aja jadinya. Kalau semua masyarakatnya bisa, bukan enggak hanya mengikuti ajaran Adam Smith, tapi mirip-mirip lah seperti Adam Smith juga, lebih bagus gitu. Pasti pemerintah itu lebih gampang ngontrol keekonomiannya, pasar dan lain-lain. Kalau yang dia apa namanya, yang digini sendiri kan sekarang dari kita sendiri bukan dari aturan pemerintah kan. Semua itu berawal dari kita sendiri, gimana kita nge-manage diri kita, buat diri kita mau kemana, semua kan dari diri kita. Jadi kalau kita mau lebih baik ya diri kita dulu ubah, baru terus keluarga dan orang-orang gitu. Iya, karena si Adam kan sangat percaya gitu dengan sih Pak. Ya, Jadi semua dari diri sendiri benar. berawal. Ya, itu Bayu kan sangat Adam Smith berarti itu. Ya, karena Adam kan percaya kepada individualistik kan begitu. Kan di sana lahirnya dunia-dunia individualistik. Ya, dia percaya bahwa diri itu mempunyai kualitas yang bagus. Nah, saya akan cerita sedikit ya dari mana lahirnya paham individualistik dan dari mana lahirnya paham mungkin gotong royong yang kita anut di negara kita ya. Saya cerita sedikit biar Anda lebih bertabrakan lagi kepalanya ya. Begini, kan awal-awal saya cerita di negara barat, anggaplah di negara barat itu di Eropa dan yang lain-lainnya, mereka percaya bahwa dia lahir ke dunia ini penuh dengan kesempurnaan. Karena dia sempurna, dia tidak perlu bantuan orang lain. Dirinya sendiri pun mampu untuk hidup. Nah, dari sanalah kelahiran individualistik. Tapi di negara timur kayak kita ini, kita percaya bahwa kita lahir ke dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Kita perlu bantuan orang lain, apalagi memenuhi kebutuhan hidup. Dari sanalah kita filosofi gotong royong, kebersamaan kita muncul ya. Berbeda keyakinan dan berbeda mungkin lingkungan pada saat itu. Kira-kira begitu. Hari ini kan kita cerita nilai-nilai individualistik yang ada di barat itu dalam bukunya Adam Smith. Kira-kira gitu ya. Yang kontra mana, yang pro mana? Okta, silakan Okta. Kalau nggak tahan Okta. Silakan Okta. Bagaimana Okta menanggapi keluhannya si Oktia tadi? Oke, Nani bisa Bisa menanggapi sih.
Ya, Okta lebih memperjelas nggak? silakan. Silakan Okta. Kalau menurut Okta sih emang benar pemerintah itu nggak usah dibatasi dengan 3 hal tersebut. Pemerintah itu harus melebarkan sayapnya karena pemerintah itu berperan penting dalam perekonomian dalam suatu negara. Pak. Kalau pemerintah tidak berperan dalam perekonomian, maka perekonomian bakalan hancur. Contohnya aja kan sekarang ini pemerintah, nah istilah jeleknya lah, pemerintahan di Bali itu kurang profesional. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu tidak memberikan ruang untuk wisata masuk ke Bali. Kenapa seperti itu? Kan kita bisa kok memberikan wisatawan itu masuk ke Bali itu dengan membatasi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kalau seperti sekarang pemerintah membatasi kegiatan masyarakatnya itu kita tutup sampai jam 9. Tapi kan mata pencarian masyarakatnya itu kebanyakan di UMKM. Mereka itu kebanyakan lah jadi pedagang seperti itu loh, Pak. Ya, Okta kan sudah menyeret kasusnya si Adam Smith dalam fakta ya. Bilang aja namanya poster kan, jangan malu-malu lah Okta. Bilang aja wayang poster ya, wayang punyah si meluwung, sih kira-kira begitu kan itu yang ada di media kan. Nah, jadi benar itu katanya Okta ya. Jadi peran pemerintah ya dalam hal yang sekarang, karena dia yang mempunyai komando, dia mempunyai kebijakan, sepenuhnya ada di tangan dia ya. Dia seharusnya memperlebar ya perekonomian itu biar bisa jalan. Ya mungkin Okta sama si Oktia mungkin sepakat bahwa peran pemerintah itu dilebarkan lagi ya, supaya apa? Mungkin supaya ekonomi biar lebih jalan. Mungkin itu ya kira-kira ya Oktia sama Okta ya, sama-sama di hurufnya. Ya Pak. Ya Oktia ya. Ya saya mau tanya nih Oktia warungnya yang di Taman Kota bagaimana? Penuh dengan tekanan, ada tekanan dari pemerintah nggak atau bebas-bebas saja? Sangat tertekan sih Pak, karena kan masyarakat kebanyakan saat ini karena udah nggak ada kuliah atau sekolah itu liburannya itu di taman kota tarik di Ya. Sip agak terputus sedikit ya. Ya saya baru sadar nih ada nama 2 di kelas ini ya. Ada yang lain lagi? Ada yang pro? Silakan dibela. Bayu, kasihan dia tidak ada yang membela. Santika mungkin. Siapa nih? Luh Ari, Yuli, Dian, Ani, Firman. Firman mau bicara, silakan Firman. Saya baru sampai rumah Pak, tadi di jalan Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Hati-hati di jalan Firman. Banyak ada dulang-dulang. Saya keluar masuk terus Pak. Ini Ya, gimana ya? Ya Yuli, bagaimana Yul? Zoom-nya keluar masuk terus Pak. Oh keluar masuk terus ya nggak apa-apa. Lagi dimasukin, lagi dikeluarin kan begitu kan, keluar masuk namanya. Nggak apa-apa Yul, nikmati saja lah. Ada yang lagi? Lohari, ada komen? Coba bela si Bayu, kasihan si Bayu yang pro sendirian dia direbut sama. Mau giniin saya Pak. Ya Bayu. Sekarang saya mau tanya, gimana sih caranya pemerintah melebarkan sayapnya gitu loh, sedangkan pemerintah pun bisa dibilang memang dia punya kewenangan banyak, tapi dia nggak bisa menangani jutaan manusia di Indonesia gitu. Gimana caranya kalau dari yang kontra nih, gimana caranya dia biar melebarkan sayapnya? Ayo, bisa dijawab nggak yang kontra? Devi mungkin? Saya juga kayaknya sih nggak sepenuhnya peran pemerintah aja yang salah. Mungkin karena
dari bawahannya mungkin ini Pak namanya campur itu Pak, makanya nggak sepenuhnya lah menurut saya pemerintah. Ya nggak apa-apa, sepenuhnya juga pemerintah disalahkan nggak apa-apa. Orang dia kuat menahan kesalahannya kok nggak apa-apa. Ya bagaimana caranya pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian saat ini? Satu ya tentu secara teori melalui kebijakan, kan gitu wewenangnya pemerintah kan ada di sana ya, untuk membuat suatu kebijakan yang bersifat publik, kira-kira begitu ya Bayu ya. Dia mempunyai wewenang untuk itu ya, dia membuat aturan main ya. Aturan main silakan dibuat, tetapi jangan ikut campur tangan, kira-kira begitu ya. Sebatas itu saja. Tapi faktanya kan tidak berjalan seindah itu kan. Kadang-kadang faktanya dia yang membuat aturan, dia yang bermain, kan di sana konyolnya kan. Ya sama lah kayak kita sekarang lomba video kreatif. Ya panitia membuat lomba, panitia sekaligus menjadi juri, sekaligus menjadi peserta lomba, juaranya panitia. Kan lucu kan, jeruk makan jeruk. Ya, kira-kira begitu ya Bayu ya. Pemerintah silakan membuat aturan main, tapi jangan dong ikut bermain. Kira-kira begitu jalan tengahnya. Ya Bayu ya sama Okta ya. Iya Pak, saya setuju dengan pendapat Pak Dharma. Nah teorinya kan gitu. Pemerintah itu harus buat aturan yang tegas, tapi tidak mematikan masyarakatnya kayak gitu. Ya Pak Wayan kan lagi punya. Nanti habis minum baru udah tek-tek. Kita sindir-sindir aja ya. Hari ini gini, sosiologi. Sosiologi ekonomi itu ada teori satire. Anda harus membuat sindiran kepada hal-hal yang hal-hal yang di atas itu dalam bentuk satire, nggak apa-apa. Lagu yang kemarin ngetrend itu dalam bentuk satire, itu sah-sah saja. Dalam sosiologi itu menarik ya, akan membuat kepala kita lebih berimajinasi lagi. Saya harapkan mahasiswa ke depan nyindir itu lewat satire saja. Ya kalau lewat ilmiah seperti ini nggak apa-apa, vulgar saja. Karena kita dibatasi oleh ruangan kuliah saja. Ya. Kan itu kan fakta yang ada. Ya, jangan malu-malu berbicara fakta ya. Ada lagi yang bicara mungkin Eka Supartawan, silakan yang pro si Eka. Kita ngomongin peran pemerintah hari ini. Ya Pak, saya di bidang pro. Ya. Menurut saya memang peran pemerintah memang sedikit dalam hal membuat kewenangan seperti itu Pak. Dalam mekanisme pasar yang memang 100% menjalankan usaha, yaitu individunya sendiri Pak. Gitu. Jadi peran pemerintah hanya bidang keamanan, keadilan, dan kewenangan seperti itu Pak. Iya, ya Eka tetap menganut kepada teorinya si Adam ya. Bila mekanisme pasar berjalan dengan sempurna, maka peran pemerintah ya kecil. Ya karena pasar tidak berjalan dengan sempurna, ya maka peran pemerintah dibesarkan. Kan begitu saja kan alasannya kan. Ya asumsinya Adam Smith itulah yang kacau kan sebenarnya kan. Mengapa dia membuat asumsi seperti itu? Biar dia bisa memudahkan dalam menulis gitu. Kalau tidak dibuatkan asumsi kan kacau tulisannya jadi. Itulah pentingnya membuat asumsi dalam teori ekonomi. Ya nanti mahasiswa juga menulis skripsi juga penuh dengan asumsi-asumsi. Sebatas ini saja penelitian saya kan begitu. Di luar itu tidak saya teliti karena gangguannya banyak. Itu pentingnya asumsi ya. Mahasiswa juga harus membuat asumsi, kira-kira begitu ya. Mengapa Anda bahagia? Karena asumsi saya pacar saya tidak selingkuh, padahal faktanya dia selingkuh. Kan buat aja asumsi sendiri. Terus saya sudah, kan itu pentingnya asumsi kan. Kira-kira begitu ya. Ya cara membuat asumsi seperti itu. Ya Ayu Supriyani bisa bicara sedikit. Mungkin Ani, Panji, Guritno. Siapa lagi ini? Ami, silakan. Siapa? Ada lagi mau sumbangsi? Atau kita ganti pembicaraan jangan lagi peran pemerintah? Tega mungkin. Tega lebih bagus. Moral yang ke nomor berapa ya? Iya Pak, mending teganya aja Pak. Moral yang keempat ya? Kalau nggak salah dari Adam ya? Ya, Moral keempat ya? Moral keempat.
Tega adalah sifat natural setiap manusia. Jadi Anda tegalah dalam berekonomi. Ya, tega dalam arti rasional, bukan irasional. Kasihan kepada orang yang salah sama saja artinya dengan kejam kepada orang yang tidak salah. Kita akan ngomongin tega hari ini. Siapa yang tega di sini? Mungkin Yuli tega memecat pacarnya yang setia. Apa alasannya? Karena pacar yang setia tidak membawa mobil. Tega saja lepas, kira-kira begitu kan? Apa-apa kan? Karena faktanya banyak seperti itu. Itu tega. Kenapa? Karena Yuli berpikirnya rasional. Ya, karena ekonomi kan berpikirnya materialistis kan. Maka jadilah orang yang matre. Ekonomi kan begitu kan bicaranya. Vulgarnya begitu ya. Apa salah tega dalam konteks itu? Ayo kita perdebatkan itu. Ada yang kontra nggak? Ayo, ada yang pro nggak dengan tega? Ada yang jelek tega itu? Contoh orang Cina ya, saya kasih filosofi Benar, orang Cina. Pak. Kita tuh harus hidup terus tega. Ya, kenapa Bayu tega Bayu? Harus tega, kita nggak bisa ngebedain kok macet ya. Pak, halo. Ya, lanjut. Lanjut yuk. Nggak suara saya? Suara Bapak, suara putus-putus. Ya, tadi gini saya, selingkuhan saya WA, kan harus saya jawab. Ya, Bayu, lanjut ya, Bayu. Apa namanya, kita harus tega gitu. Emang manusia ini adalah tempat, kata Adam Smith kan, manusia adalah, pokoknya makhluk tega gitu, apa gimana? Makhluk Kata-katanya dia. ekonomikus. Ya memang benar. Ya. Memang benar kita ini adalah makhluk yang paling tega. Karena kenapa bisa dibilang kayak gitu? Kita bisa melihat orang lain yang susah, walaupun kita tahu sebenarnya kita tuh, tapi kita nggak bisa bantu gitu loh. Ngerti nggak, Pak? Kita bisa melihat orang susah, tapi ya udah kita cuma ngelihat aja, nggak bisa bantu, mau buat apa juga nggak bisa. Karena Biarin itu aja. tega kita kan, jadinya Biarin kita aja gitu ya. nggak mau bantu dia untuk gimana ya nggak bisa. Intinya kan tega untuk kebahagiaan kita sendiri. Nah, itu bagus Ya tuh. kayak gitu. Tega. Kita nih sebenarnya mentingin diri kita sendiri dulu, baru mentingin orang biar hidupnya lebih sejahtera. Coba deh kalau kita fokus pada diri sendiri, jangan fokus ke orang lain, pasti semuanya bakal damai. Wih, berarti Bayu sama Devi itu berarti sudah masuk ya ajaran-ajaran Adam Smith ya. Kira-kira itu kan, itu emang kata Adam kan. Terlalu peduli sama orang lain tuh, belum tentu orang lain tuh bisa peduli sama kita gitu. Mending jadi orang tega, Pak. Orang tega tuh lebih baik menurut saya. Soalnya peduli tuh nanti disakitin, Pak. Oh gitu ya. Kacang lupa. Ya, Pak, biasa dia pengalaman. Pengalaman kan. Kacang lupa kulitnya. Kalau kulitnya berduri, Ya, kalau mulus ya dilus-lus aja kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Ya, kalau kulitnya berduri. Kalau saya mulus ya lus-lus aja. Kan peribahasa itu bisa digonta-ganti kan. Tega. Ya, dia tega. Yuli, bagaimana pengalaman tegamu, Yuli? Kenapa? Ya, cerita aja. Tega demi kebaikan kan nggak apa-apa, Pak ya. Iya. Yuli kan kontra. Kamu kok pro jadinya, Yul? Wah, tidak konsisten nih. Gimana nih? Yuli, kamu kenapa, Yuli? Yuli itu kontra, kamu pro jadinya. Wah, tidak konsisten. Ayo, siapa yang menolak teori? Ya, ayo siapa yang menolak? Firman. Ayo, bantah. Ya, Okta, silakan Okta. Kalau menurut Okta sih, mendingan kita itu ketimbang tega, mending tenggang rasa. Kenapa seperti itu? Kita konteksnya itu kita lebih menghargai seseorang. Tapi yang Okta lihat di luaran itu banyak orang yang masih, mereka itu bukannya tega tapi lebih ke tenggang rasa. Mereka itu lebih menghargai, kayak ngelihat orang itu minta-minta kayak gitu, dia kasih karena dia menghargai seseorang tersebut, seperti itu, Pak. Ya, tadi Bayu berbicara rasional, sekarang Okta berbicara rasa. Kira-kira gitu ya. Ya, Bayu, silakan Bayu. Kayak tadi dibilang Okta, katanya ngasih. Dengan cara kita ngasih itu, apakah bisa bikin dia berubah?
mendingan jangan dikasih. Kenapa nggak kita ajak dia untuk bekerja? Kayak contohnya kalau orang pengemis itu, kalau masih dia badannya utuh, badannya masih sempurna, itu dia kerja. Mending biar dia mengeluarkan keringat, biar ada tanggung jawab di hidup dia, biar nggak hanya minta. Jadi lebih baik itu kayak gitu. Karena kalau kita dengan rasa kasihan akan manja, terus dia bakal terus minta. Kenapa kita nggak coba rubah mindsetnya dia harus kerja dulu baru dia dapat uang. Kayak gitu. Itu bagus tuh Bayu. Saya ingat itu apa yang kata Bayu. Kemarin ada di pemerintah Kota Denpasar yang menghimbau dalam spanduk di jalan-jalan, jangan kasih uang kepada pengemis, kira-kira gitu Bayu. Mungkin itu contoh yang bagus Bayu ya. Mengapa? Ya, biar karena tubuhnya masih kekar, ya kakinya masih kuat berjalan. Ya ngapain kita kasih, kira-kira gitu. Ada himbauan itu secara sah dibuka oleh pemerintah. Sangat rasional, kira-kira begitu. Ya. Ada yang kontra lagi? Silakan. Tambahkan yang pro. Ya, Ami, silakan Ami. Ini Pak, sama lah seperti Bayu itu kan, kalau dalam bisnis atau dalam ekonomi itu sebenarnya itu nggak tega itu sebenarnya kurang bagus sih Pak, untuk kepentingan bisnisnya kita biar berlangsung lebih baik. Misalkan ada yang utang itu, kita nggak tega lagi hutangnya kan kita bisnis kita kan jalan, itu terganggu. Selain itu kalau misalkan kan Pak, ibaratkan dengan kucing, kalau kita ngasih kita ngajarin dia caranya cari makan daripada ngasih kita langsung gitu loh Pak. Bagus. Nanti kita ada, kalau kita nggak ada kan kucingnya itu bisa jadi kelaparan, kita ngasih makan. Jadi dengan rasa kasihan itu kita nggak langsung membunuh gitu loh Pak. Sip, bagus itu. Ada peribahasa itu Ami, jangan kasih ikan, kasihlah pancing, kira-kira gitu kan ya, biar dia berusaha untuk mencari ikan, kira-kira begitu. Ya Okta, silakan. Firman yang kontra silakan. Saya lagi nambah lagi dikit Pak. Karena kalau semuanya dimanja, jika semua masyarakat manja, pemikiran manja, terbentuknya suatu negara bakal tidak bisa maju, bakal terus turun, jatuh. Jika semua apa-apa manja. Namanya apa Bayu? Negara manja. Mandiri. Ya, buat bangsa manja, kira-kira. Ya. Kembang dah. Ya ada lagi, silakan Okta, silakan. Okta Pak. Ya. Sebenarnya kembali lagi ke poin yang kedua Pak, masalah kemiskinan. Kenapa mereka itu, emang ada sih orang yang mau di posisinya mereka minta-minta, kan nggak mungkin ada Pak, karena mereka itu dipaksa untuk karena mereka itu dipaksa oleh keadaan, karena mereka berpikir kenapa saya punya kreatif dan inovasi tapi saya tidak bisa berkembang dan tidak dikasih kepercayaan, apalagi dengan dunia yang sekarang ini kan nggak ada kerjaan. Maka kalau orang miskin itu pasti di pikiran orang-orang itu pasti miskin, jelek, pasti udah kayak gitu. Oleh karena itulah mereka tidak dapat kepercayaan dari instansi atau perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Bayu, mendingan kita ngasih lapangan kerja ketimbang mengasih uang. Bagaimana kalau tidak ada lapangan kerja kan? Dilihatlah dari keadaan seperti ini kan, nggak ada yang buka lapangan kerja. Bagaimana menurut Anda kalau uangnya dikorupsi atau disubsidikan? Seperti itu Pak. Udah tajam ya. Pak. Ya silakan Firman. Pak saya Pak. Ya Firman silakan. Nah, tadi kan banyak yang bilang nggak tega, jangan dimanja-manjain, nanti kita kasih lapangan kerja gitu. Ya. Nah, secara nggak langsung kalian itu kan tega memberikan lapangan kerja atau memberikan solusi lain gitu loh. Kalau kalian nggak tega, kalian membiarkan, tidak memberikan solusi yang lain seperti itu. Itu tuh tengah rasa. Jadi itu termasuk tengah rasa. Kalian tuh nggak tega sebenarnya. Tapi ya gitulah pokoknya Pak. Gini Firman diperjelas kalau kamu juga dari Adam Smith kan bukan nggak tega. Ini loh Pak. Tadi gitu. Contohnya Pak ya. Tunggu Bayu. Tadi contohnya yang pengemis
Suaramu putus-putus, Firman, kayak Big Bob itu loh. Suaramu putus-putus. Apa tadi? Ya. Yang kita harus tega. Ya, tega tidak tega gitu. Nah, saya kasih satu contoh ya, filosofi orang Cina ya. Yang jelas ke Pak. Pak Dharma. Ada meloni sinyal usak ada dulang di samping ada dulang 2. Pak Dharma. Ini dengar nggak? Halo? Jangan, Pak. Putus-putus, Pak. Ini udah ada dulang 2, masalahnya susah saya ngomong. Macet, Pak. Ya, udah dengar ya? Pak Dharma. Udah dengar? Sip, halo? Pak. Bisa ya? Udah. Nah, Ya. Pak. Gimana? Bapak tega diselingkuhin atau menyelingkuhin? Nah, pilih selingkuh apa pilih dia madu? Nah. Ya, kita kembali aja ke tema ya, nanti masuk ke tema dulang. Udah selesai kuliah kita nanti ya. Nanti dulangnya kita selesaikannya di pantai penimbangan lah ya. Nah, saya contoh gini nih. Kenapa orang Cina pelit? Tahu nggak filosofi orang Cina dalam hidupnya? Pelit kalau kaya. Ya, kenapa orang Cina pelit? Dia bilang begini, umpama Anda punya teman Cina. Pernah punya Suaranya belum apa? Ya, Hilang suaranya. Putus suaranya, Pak. ya nih zoomnya. Putus-putus suaranya, Pak. Nah, zoomnya di bawahnya ada dulang, gini lah masalahnya, putus suaranya. Kita loh. Sudah jelas suaranya. Kenapa orang Cina pelit? Kan begitu kan? Bergema, Pak. Nggak, ini pernah nggak punya orang Cina? Cina itu kan matanya sipit tuh. Gini, dia bilang gini. Hilang. Internetnya putus. Udah jelas? Jelas ya? Tes. Jelas? Apa, Pak? Jelas ya? Macet ya? Masih nyambung ya? Pak, orang Cina bilang. sekarang nanti lagi dah hilang, Pak, suaranya. Ya, nggak apa-apa. Gini dia Masih, bilang. Pak. Dia bilang begini ya, orang Cina kenapa pelit? Pelit dalam arti tidak seperti yang kita pahami. Dia bilang gini, pelitlah pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Itu filosofi orang Cina kan. Pelitlah kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Dia bilang begini, dari pagi tubuh saya sudah ada di toko. Di pagi hari ya, dia buka jam 6 pagi, sudah orang Cina itu di toko ya. Ya. Jadi di sore hari dia akan ke salon, dia akan makan makanan yang enak-enak setelah tokonya tutup. Pelitlah pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Kira-kira begitu. Pada diri sendiri dia sangat loyal, tapi dia pelit kepada orang lain. Kan itu makna pelit. Ya lebih kepada eksternal, bukan kepada internal. Persis seperti apa yang dibicarakan sama Adam Smith. Ya, nomor satu kan lah Masa orang Cina nggak pelit sama diri sendiri, Pak? Sama juga dia kayak gini. Halo? Halo? Ya. Pelitlah pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Begitu Firman? Tapi menurut saya, yang saya lihat langsung dari saya, pengalaman saya, orang Cina juga pelit sama diri sendiri, Pak. Pernah Firman pacaran sama orang Cina? Saya pernah kerja sama orang Cina kan, ya. Ya, kalau kerja belum dianggap Enggak. belum dianggap Enggak, gini, Pak. pembeli, agak susah masuk.
bukan pelit ke saya, dia pelit ke diri sendiri. Jadi saya tuh kerjanya tuh di tempat toko bangunan yang saya jadi adminnya, tapi di sana tuh dia langsung tinggal di situ Pak. Tempatnya tuh kumuh banget, kumuh. Pokoknya udah kayak gudang tuh. Nah, Ya. dia tinggal di sana Pak. Setengah itu isinya uang semua Pak. Di Iya. dalam itu isinya uang semua, tapi dia tinggal di tempat yang kayak gudang kayak gitu. Nah, dan setiap hari dia pakai baju itu doang. Nah, dan mobilnya dia tuh mobil cool yang yang udah rusak-rusak lah. Nah, dia juga punya gudang. Malah gudangnya itu rumah mewah, rumah tingkat 2 mewah jadi gudang sama dia, Pak. Sedangkan dia tinggal di gubuk. Ya. Itu apa? Nggak pelit sama diri sendiri. Dia pelit kan untuk Dan tujuan saya juga sering lihat orang-orang Cina di jalan-jalan. Ya, artinya apa? Dia pelit kan untuk tujuan kepentingan dirinya sendiri untuk berikutnya kan, baik? Kan Firman? Jadi kan dia menabung dirinya sendiri. Itu udah ada di Firman bilang. Anak-anaknya, cucu-cucunya. Iya. Dia kan pelit demi untuk kepentingannya sendiri. Kan bagus kan? Jelas filosofinya kan menarik ya, kita pelajari ya. Beda sekali dengan budayanya kita kadang-kadang gitu. Ya, itu hal yang bisa menarik untuk dipahami ya sama orang-orang mata sipit itu ya. Artinya ada nilai-nilai plus yang bisa kita pelajari, kira-kira begitu ya. Oke, apalagi yang kita diskusikan dari moralnya Adam? Baik lagi ke pengemis yang dikasih kerja katanya Okta tuh loh Pak. Ya, bagaimana Bayu? Katanya kan, nah itu katanya dia yang Firman juga bilang termasuk itu tenggang rang itu bukan termasuk nggak tega, tapi termasuk nggak tega. Tapi justru malah saya itu tega karena kita bisa nyuruh dia kerja bersih-bersih apa-apa dengan sesuka hati kita mau bayar berapa. Dia kan nggak ngasih budget untuk berapa bayar kalau mau bersih-bersih di rumah kita, contohnya kayak gitu loh Pak. Nah, jadi kita bisa seenaknya, kita bisa kasih dia 5.000 sesuka hati kita kan, dan jadi rumah kita bersih. Itu termasuk tega bagi saya. Nah, gini saja, Bayu silakan buat definisi kerja yang berbeda sama Adam Smith ya, tergantung definisinya kan itu kemampuan mahasiswa kan mendeteksi apa teori-teori yang ada kan. Ketika sudah paham buat aja definisi sendiri. Keluar dari definisi Adam kan bagus tuh, kemajuan kan. Adam kan sudah mati ya, kita nyek aja ya, nanti kita kita lampaui saja pengetahuannya dia kan, itu pesannya si Adam kan di dalam di kuburan yang ditanam itu, kira-kira begitu. Itu bagus tuh Bayu ya, buat aja di definisi ya, definisi yang melawan apa yang dikatakan Adam ya, dan itu yang saya harapkan kira-kira gitu ya. Kedilah mahasiswa kan. Ya Bayu ya, buat definisi yang tega adalah seperti itu ya. Bla 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 bla. Iya, Pak. Menarik ya. Ada lagi? Apa yang kita bicara lagi? Bicara dulang. Dulang itu tega apa enggak? Kan tega itu kan. Yuli, ada yang mau disampaikan, Yul? Rambut kamu kan sudah semakin memerah itu, Yuli. Kayak memedi, Yuli. Ada memedi satu nih, Yuli, di grup ini, Yuli. Terus macet. Oh, macet terus ya, nggak apa-apa. Ada lagi, Angga? Saya kepingin dengar suara laki-laki nih, Panji. Kalah ya suara laki-laki di Zoom ya. Suara perempuan lebih. Saya ada, tapi ya Panji. Gininya lain Pak, topik pembicaranya lain. Ya. Saya kurang setuju di gini Pak, di kesimpulan teori Adam yang Bapak sampaikan di akhir videonya itu kan, ya. Bapak bilangnya kekayaan sebuah negara terdapat pada manusianya, bukan terdapat pada sumber daya alamnya gitu kan. Yes, ya. Tapi kenyataannya tuh kan kita dijajah dulu karena apanya? Karena gininya kan apa tuh? Karena sumber daya alam. Kan jadi sumber daya alam jadinya kan gitu. Benar. Kayak gitu Pak. Benar itu. Ada yang menanggapi?
Kata Adam Sekarang begini. pikir aja deh, saya Pak. Ya, Pak Yu. Pikir aja sumber daya alam kita itu kalau nggak nenek moyang kita yang ngerawat, gimana jadinya sumber daya alamnya bagus? Kan semuanya dari manusianya, tergantung manusianya. Tanpa manusia sumber daya alam itu tidak bakal bisa jadi sebagus sehingga orang luar itu ngejajah Indonesia. Ya, ada tanggapan Panji, lawan Panji, sedep nasne Bayu, caranya begitu kan. Tapi sebaliknya kan gitu, kadang-kadang manusia itu yang bikin gini kan, manusia itu yang bikin rusak sumber daya alamnya kayak gitu. Manusia enggak yang mana yang dimaksud? Gini, tergantung. Ada 2 tipe manusia nih. Ya. Manusia perusak dan manusia penjaga. Ya, terus ada juga manusia pelakor, juga ada manusia seniman. Kira-kira begitu. Ya, mungkin Anik jadi pelakor, saya jadi seniman. Pelakor pengganggu laki orang, seniman senang sama istri teman. Kan selalu ada paradok kan di dalam kehidupan ya. Saya menengahi apa kata Panji dan apa kata Bayu. Ada yang mau menengahi perdebatan kedua teman Anda ini? Panji lebih suka melihat sumber daya alam lah, kekayaan sumber daya suatu bangsa. Sedangkan Bayu manusia, kira-kira gitu. Adam bilang manusia. Ada yang mau komentar? Karena sumber daya alam juga tanpa manusia nggak berfungsi, Pak. Sumber daya alamnya. Ya. Dan sebaliknya juga, Yu. Gimana caranya Dan sebaliknya diginiin. Ada sebelum ada manusia, Pak. Tanpa ada sumber daya manusia, tanpa ada sumber daya alam yang bagus, maka manusianya itu bisa buat apa gitu kan? Itu kan bagus, itu kan pendapat bagus. Kan bisa impor, bisa ekspor, kan tergantung bagaimana pemikirannya manusianya. Kan semua berawal dari pemikiran manusia. Udah tahu lu nggak punya apa-apa ya, you have to work biar nggak terus miskin gitu loh. You have to having job, you have to try to find a job. Kayak gitu, Pak. Meskipun sumber dayanya melimpah juga kalau nggak ada manusia kan gimana sumber daya alamnya bisa dilindungi kan kalau nggak ada manusia? Ya, ada lagi Panji, lawan Panji. Panji, Panji tahu di sini kan semua saling berhubungan, tapi kenyataannya di kesimpulan dari teori yang Bapak simpulkan di Adam Smith itu kan ini menitik beratkan terhadap gimana manusia itu bisa bisa menjadi kekayaan sebuah negara kayak gitu. Tapi kenyataannya tanpa adanya sumber daya alam yang bagus itu kan nggak bisa juga gitu. Gimana caranya berbuat gitu kan? Ya. Kalau saya boleh ini hampa tanpa sumber daya alam gitu. Silakan. Saya mau tanya ke kontra, Pak, ke tim kontra mau tanya. Ya, silakan. Beban banget di kontra, Pak. Saya mau nanya di kontra. Sekarang pikir Indonesia menurut kalian banyak nggak sumber daya alam? Ya banyak, karena itu kan kita dijajah dulu kan. Kalau nggak banyak kita nggak mungkin dijajah dulu. Udah cukup satu jawabannya banyak kan. Terus Singapura punya sumber daya alam nggak? Iya enggak, kita kan ngomongnya di Indonesia gitu. Ya tahu. Enggak di setiap negara itu kekayaan negaranya itu dari manusia gitu. Tapi perbedaan. Nah, Singapura yang nggak punya sumber daya alam, dia hanya mempunyai SDM yang bagus, yang tinggi, yang berkualitas, dia bisa menjadi negara maju. Sedangkan Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah, tapi sumber daya manusianya rendah atau turun, ya dia nggak bisa maju, kalah sama yang nggak punya sumber daya alam. Jadi yang paling penting itu adalah sumber daya manusia daripada sumber daya alam di zaman sekarang ya. Ayo, ada yang lain? Yang kontra? Pak. Ya. Kita ini kan berbicara masalah negara kaya dan miskin, bukan negara maju dan negara berkembang. Sebenarnya saya sependapat dengan Panji. Kenapa seperti itu? Karena negara maju itu nggak harus kaya, tapi kan
pendapatnya Panji tadi itu kan kita itu lebih setuju dengan sumber daya alamnya ketimbang manusianya. Manusia itu hanyalah sebagai medianya untuk menyalurkan. Kalau kenapa kita dijajah kan, bahwa penjajah itu tahu kita memiliki banyak kekayaan sumber daya. Setelah itu karena mereka itu berpikir kita loh nggak punya sumber daya seperti ini, tapi Indonesia punya loh, mari kita lah jajah ke Indonesia, seperti itu loh Pak. Ya, udah bagus. Tapi yang kita bahas di sini kan ekonomi, tentang ekonomi. Jadi kita mikir ke yang ekonomi dong, yang sedangkan negara-negara maju yang sumber daya alamnya sedikit, malah ekonominya dia jauh lebih baik daripada negara-negara yang memiliki sumber daya alamnya melimpah. Coba bilang negara maju nggak harus kaya, nggak ada negara miskin maju. Ya, udah mulai bagus. Ada lagi yang mau gini, saya kasih contoh satu ya. Ini di teori kan saya bilang bahwa negara bangsa dikatakan kaya ketika sumber daya manusianya bagus. Kan itu kata Adam. Itu akan melahirkan teori keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing. Teori itulah yang akan dibantah nanti oleh Malthus, akan melahirkan yang namanya teori keunggulan komparatif. Keunggulan kompetitif akan melahirkan SDM sebagai keunggulan. Keunggulan komparatif akan menitik beratkan pada sumber daya alam. Itu Panji. Ya, teorinya Adam akan dibantah sama teorinya Robert Malthus namanya. Di sana akan melahirkan teori keunggulan komparatif. Di sana menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara terletak pada sumber daya alamnya. Kira-kira begitu ya. Panji sudah melangkah lebih maju lagi dia ke teori yang berikutnya ya. Jadi Adam menitik beratkan memang pada manusianya, tapi faktanya hari ini kita harus akui ya, manusia yang megang peran penting. Jadi teorinya Adam masih relevan kita bahas hari ini. Persis kayak Bayu yang tadi bilangkan itu ya, Singapura nggak punya apa-apa, tapi hari ini sumber daya manusianya yang membuat negara itu maju. Hari ini di era digital kita pasti berbicara manusia kan, apalagi di era keterbukaan seperti ini ya, di era globalisasi ini, kan, kira-kira begitu ya. Tapi teorinya Adam masih relevan sampai era gini, masih kita bisa perdebatkan. Kira-kira gitu ya Panji ya. Ada keunggulan kompetitif, ada keunggulan komparatif, kira-kira gitu ya. Dalam disertasi saya sangat mengunggulkan teori keunggulan komparatif. Saya akan membantah teori keunggulan kompetitif. Kenapa? Karena di Desa Pedawa berlimpah kekayaan air gula aren. Dia sangat kaya dengan sumber daya alam, tetapi orang miskinnya banyak, kira-kira begitu ya, karena manusianya belum maju, kira-kira begitu. Ya, memang hubungan itu punya timbal balik, ya, saling pengaruh mempengaruhi, kira-kira begitu. Di sana kita di tengah-tengah, itulah enaknya kita berdebat, kira-kira begitu. Ya, masih ada yang perlu diperdebatkan? Silakan. Pak Okta. Ya, Okta. Okta mau nyimpulin. Benar soalnya lebih. Ya, silakan Okta. Ya. Negara, berarti kan negara kaya itu adalah negara yang memiliki sumber daya manusia yang kaya itu adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang bagus, sedangkan negara maju lebih tepatnya bukan negara kaya. Memiliki sumber daya manusia yang bagus. Dari situlah kita dapat melihat titik perbedaannya, Pak, seperti itu. Ya. Panji ngapain sih, Pan? Macet suara lu diam. Oh, Panji lagi gini, negara kaya bukan. Tapi saya ini pendapatnya Bayu. Tapi di sini Panji sinyalnya kok jelek, Pan. Kaya bukan negara maju gitu sih. Halo. Ya, Panji silakan Panji, lanjut.
Tadi ada suara hantu kedengaran. Saya mau membantah gininya Pak Yu. Iya. Tapi di sini kan kita ngomong gini Yu, negara kaya di negara kita kaya gitu. Itu suaramu. Anjir jelas nih. Ya, proteslah pada sinyal ya. Ada sinyal gitu ya? Iya. Ya sudah bagus perdebatan hari ini. Saya yakin Anda sudah nonton itu film ya, di-share ya biar subscriber saya banyak ya. Ada kepentingan diri juga di sana ya. Terima kasih pada siapa jenderal-jenderal yang pro dan jenderal yang kontra ya, sudah bagus ya perdebatannya ya. Kesimpulannya silakan simpulkan DW yang jelas. Teori Adam Smith masih relevan kita perdebatkan sampai hari ini ya. Terima kasih juga kepada teorinya si Adam ya, memberikan celah, memberikan kesempatan untuk mendefinisikan ulang kembali ya, untuk kita debatkan, untuk kita pertanyakan lagi ke depan, bahkan kita hujat sah-sah saja ya selama di ruang kelas. Kira-kira begitu ya. Itu yang bisa disampaikan, sudah 1 jam ini lumayan banyak ya, karena perdebatannya seru. Besok kita ketemu lagi di manajemen spiritual. Ingat besok gininya, pantunnya ya, saya tunjuk besok harus siap-siap punya pantun itu. Kita sebelum kuliah berpantun ria dulu, berbalas pantun baru kita kuliah. Kira-kira ya biar happy ya kuliahnya ya, biar nggak stres. Deal ya? Iya Pak. Deal ya. Film ini nanti saya share nanti ke YouTube. Mudah-mudahan bisa dipakai rekam jejak. Itu ya, nanti absennya saya share ke grup WA ya. Terima kasih ya. Ya Pak. Iya Pak. Pak. Selamat siang, selamat siang. Siang Pak. Siang Pak. Yang Pak. Yang Pak. Ya Pak.